Selamat siang semua, selamat siang teman-teman mahasiswa PPG dan dosen pembimbing beserta guru UPAMU yang ada di Universitas Patimura Ambon. Nama saya Dalek Puyang, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Wori yang ada di Sulawesi Utara. Saat ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai pakar yang dalam hal ini adalah kepala sekolah dan rekan sejawat di mana tempat saya mengajar. Selamat pagi Bapak. Ya, mohon izin Bapak untuk waktunya. Kami ada tugas dari PPG Universitas Patimura. Dalam hal ini wawancara pakar, di mana pakar yang dimaksud adalah di sekolah kami masing-masing. Dalam hal ini terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan saya kesempatan untuk mengambil wawancara di pagi hari ini sesuai dengan yang sudah saya konsultasikan sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di dunia pendidikan, terlebih khusus yang terjadi di sekolah kita, yang sudah kami bahas di dalam eksplorasi masalah pada beberapa hari yang lalu bersama dengan dosen pembimbing. Jadi saat ini izinkan saya untuk menanyakan beberapa butir pertanyaan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk nantinya bisa digunakan sebagai acuan sekolah kita ke depan. Boleh bisa langsung dimulai saja ya Pak? Ya. Jadi yang pertama adalah menurut Bapak Kepala Sekolah, apakah proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik selama ini? Menurut proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, tinggal membenahi kekurangan-kekurangan kecil yang ada. Jadi semua sudah aman? Ada beberapa cuma ya? Ya, tetapi ada beberapa yang mesti diperbaiki. Kira-kira kenapa sampai bisa seperti itu? Masih ada kekurangan-kekurangan? Apakah dari segi siswa atau dari segi guru? Dari segi siswa ada, dari segi guru juga ada. Kalau dari segi siswa, misalnya mereka mungkin agak terlambat datang sekolah, ataupun ada halangan di transportasi. Kalau bagi yang guru, itu tadi hampir sama juga, transportasi, halangan-halangan yang lain, misalnya penggunaan teknologi yang ada. Yang kedua Bapak, apakah guru-guru di sekolah SMA 1 Wori itu sudah menggunakan teknologi dalam mengajar? Kira-kira seperti apa teknologi yang sudah digunakan? Sebagian sudah menggunakan teknologi, sebagian memang masih manual, dan teknologi yang digunakan contohnya ada yang memakai LCD, ada juga yang memakai handphone yang digunakan untuk pembelajaran lewat daring yang ada. Ya. Yang selanjutnya Bapak, bagaimana hubungan sekolah dengan orang tua siswa? Apakah terjalin dengan baik? Ya, hubungan sekolah dengan orang tua siswa selama ini berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan misalnya ada undangan-undangan rapat, undangan penerimaan rapor dan sebagainya, dan juga ada panggilan-panggilan wali kelas bagi siswa yang bermasalah dan sebagainya, sehingga ada hubungan antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, secara umum kira-kira bagaimana minat belajar siswa yang ada di SMA 1 Wori? Apakah anak-anak semua rajin belajar, minat belajarnya tinggi atau ada yang rendah? Tidak semua yang tinggi, itu ada juga yang rendah. Itu diakibatkan karena motivasi belajar yang mereka masih kurang. Jadi tidak semua motivasinya sudah tinggi. Ada juga yang masih di bawah rata-rata. Tinggal bagaimana kita untuk memotivasi mereka supaya mereka bisa sama dengan teman-teman yang lain. Kira-kira yang motivasi rendah itu apakah diakibatkan oleh kondisi keuangan keluarga atau mungkin dari segi guru, mungkin ada yang mereka tidak senangi sehingga mereka malas untuk belajar? Faktor yang ini ada, memang juga ada faktor semacam itu, tapi tidak semua sih. Tapi walaupun memang masih ada yang faktor-faktor begitu, mungkin faktor keluarga ada juga. Faktor guru saya kira agak kurang. Kalau mereka tidak menyenangi guru, tidak juga sih. Tapi yang paling pokok itu faktor-faktor di lingkungan masyarakat juga berpengaruh sampai di sekolah. Iya, Bapak yang berikut,
Apakah sarana prasarana yang ada di SMA 1 Gori ini untuk menunjang kegiatan belajar mengajar baik untuk siswa maupun guru itu sudah memadai menurut Bapak, kira-kira apakah aman? Belum memadai 100%, belum memadai, masih ada kekurangan di sana sini. Jadi kita akan perbaiki ke depan supaya sekolah kita bisa memenuhi syarat untuk prasarana untuk pembelajaran. Yang terakhir Bapak, kedepannya kira-kira apakah ada rencana Bapak untuk meningkatkan kualitas sekolah untuk bisa lebih menarik jumlah peserta didik, kemudian pandangan masyarakat terhadap sekolah? Usaha kita yang paling pertama, kita mau coba sekolah kita lebih agak di atas dalam hal misalnya semester. Jadi kita tergantung lagi dengan kertas. Memang ada kendalanya di handphone anak-anak, kendalanya di situ. Jadi tapi kita secara tahap demi tahap merubah supaya kami bisa menyesuaikan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Sudah tidak ada lagi ulangan kertas. Kira-kira adakah nilai jual sekolah yang bisa dijadikan patokan atau acuan untuk orang masuk, misalnya mungkin ada ekskul olahraga atau paski begitu? Ya, sekolah kita memang ada hal-hal yang bisa diunggulkan ke orang tua nilainya. Itu pertama itu paskibraka, lomba 4 pilar, dan juga ada olahraga yang memang menarik selama ini, dan prestasi-prestasinya juga sampai ke tingkat nasional bahkan sampai ke tingkat provinsi dan nasional. Oke, ya. Bapak, ini beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya ajukan pagi hari ini. Yang nantinya pertanyaan-pertanyaan ini bukan bermaksud menjatuhkan sekolah, tetapi nantinya hal-hal yang kurang juga bersama dengan saya sebagai mahasiswa PPG akan kita perbaiki bersama, karena nantinya untuk action langsung saya langsung ke sekolah asal, yang artinya langsung di sini. Jadi nanti akan bersama-sama, jika memang masih ada kekurangan akan dibenahi bersama. Kemudian yang keunggulan akan lebih ditingkatkan. Sebelumnya terima kasih Bapak waktunya untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Ibu sediakan untuk saya hari ini akan mewawancarai Ibu terkait tugas kami sebagai mahasiswa PPG di Universitas Patimura. Dan dalam hal ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai pakar terkait masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah sendiri. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu sekaligus sebagai teman sejawat dalam guru mata pelajaran biologi. Jadi sudah yang sudah saya konsultasikan sebelumnya dengan Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, kiranya nanti bisa dijawab sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah kita. Ya, langsung dimulai saja ya Bu. Ya. Biasa. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Ibu terkait kemampuan literasi dan numerasi siswa yang Ibu ajar? Oke. Untuk kemampuan siswa terkait literasi dan numerasi itu berbeda-beda. Ada siswa yang menonjol pada literasi tapi lemah pada numerasi, dan sebaliknya dia menonjol pada numerasi tapi justru dia lemah pada literasi. Jadi kemampuan siswa untuk hal itu berbeda-beda. Oke. Ya, yang berikut adalah apakah ada kesulitan belajar siswa yang Ibu temui, kira-kira kesulitan seperti apa itu? Ada, tetap ada kesulitan-kesulitan. Misalnya siswa itu yang pertama dia tidak fokus dalam belajar. Pada umumnya ketika siswa itu tidak fokus dalam belajar, biasanya dia karena memiliki masalah, apakah itu masalah pribadi, masalah keluarga, ataupun bisa saja ditemukan siswa itu dalam keadaan sakit. Kemudian yang kedua, ada siswa yang banyak melakukan tindakan di luar kesopanan. Misalnya berbicara dengan kasar, berbicara dengan suara yang keras. Kemudian ada juga siswa ketika menerima pelajaran itu dia hanya berbincang dengan teman sesama di kelas. Jadi yang selanjutnya, apakah selama ini ada model-model pembelajaran inovatif yang Ibu sudah praktekkan selama mengajar? Oke. Untuk pembelajaran inovatif ada. Saya mencoba menggunakan
kemajuan teknologi yang ada, di mana pembelajaran dengan memanfaatkan internet. Tetapi kendalanya ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP Android. Kemudian di samping itu juga kadang jaringan yang ada itu tidak maksimal menunjang kebutuhan internet yang ada. Oke, yang selanjutnya adalah apakah sarana dan prasarana di sekolah ini sudah memadai untuk menunjang proses belajar mengajar siswa maupun guru? Kalau menurut penilaian saya masih belum. Kira-kira apa yang menyebabkan sampai sarana itu belum tercover dengan baik? Karena memang contohnya yang ada saja masih ada gedung-gedung yang perlu direhab karena ada bagian-bagian yang sudah mulai rusak. Yang berikut adalah, adakah materi-materi yang menurut Ibu sulit untuk Ibu ajarkan kepada siswa? Memang ada. Itu dikarenakan literatur yang ada masih sangat kurang untuk membuat guru bisa dengan mudah memberikan pemahaman kepada siswa, sehingga memang agak-agak sulit untuk bisa menyalurkan itu kepada siswa yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kira-kira adakah materi yang bagi siswa sendiri itu sulit walaupun kita sebagai guru sudah mengajar dengan maksimal? Ada, karena yang pertama metode mengajar yang diajarkan itu tidak sesuai dengan karakter siswa. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang digunakan itu tidak sesuai. Oke, yang berikut adalah apakah Ibu mengajar sudah menggunakan RPP atau hanya sekedar RPP itu hanya untuk kebutuhan saat pengawas turun? Mengajar sudah menggunakan RPP supaya dapat mengarahkan kita sebagai guru dalam merancang sebuah metode mengajar yang disenangi oleh siswa. Oke, ya. Karena Ibu sudah menggunakan RPP, apakah kira-kira dalam proses pelaksanaannya, realisasinya di kelas itu berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita rancang di dalam RPP? Terkadang sesuai, tapi terkadang juga tidak, karena kemampuan siswa dalam menanggapi materi itu berbeda-beda, sehingga kemampuan yang kurang itu mengharuskan kita mengganti metode yang lain supaya siswa dengan mudah dan cepat tanggap materi yang kita berikan. Yang selanjutnya, bagaimana hubungan Ibu dengan orang tua siswa, baik selaku guru mata pelajaran pun sebagai wali kelas? Kalau hubungan dengan orang tua siswa itu memang seharusnya selalu ada. Misalnya ketika siswa punya masalah di sekolah, apakah itu masalah kesehariannya dia tidak hadir, atau masalah kemampuannya dalam menanggapi materi pelajaran, perlu adanya konsultasi langsung. Misalnya sebagai guru mata pelajaran langsung menghubungi wali kelas, dan nanti bersama wali kelas kita akan membahas dengan orang tua supaya bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari kelemahan yang dialami oleh siswa itu sendiri. Bagaimana jalannya supaya ada kemajuan yang lebih baik dari siswa yang lambat, yang kemampuannya di bawah. Oke, sangat baik sekali Bu. Jadi pertanyaan yang terakhir ini Bu, adakah kira-kira saran untuk meningkatkan kualitas sekolah SMA Negeri 1 ke depan supaya lebih lagi banyak siswa yang masuk, lebih dipercayakan lagi oleh orang tua untuk anak-anak mereka mendapatkan ilmu di sekolah di sini? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya yang perlu ditambahkan, pertama untuk kami sebagai guru IPA, kalau bisa ada rehab untuk laboratorium yang kami lihat sudah mulai ada kerusakan bangunan, bahkan alat-alat peraga yang ada di dalamnya sudah mulai rusak, sehingga mempermudah siswa untuk memahami materi pelajaran IPA lebih mudah ketika kita memang ada di laboratorium. Yang kedua, untuk yang saat ini siswa ada banyak bakat-bakat yang terpendam yang mereka miliki, tetapi fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, apakah dia bagian seni, olahraga, masih kurang memadai. Itu sangat diharapkan untuk semakin dikembangkan fasilitas yang ada dapat disiapkan dengan lebih baik supaya menyalurkan bakat siswa
sehingga memunculkan prestasi-prestasi yang baik dari SMA Negeri 1 Wai. Oke, ya Ibu, terima kasih, cukup luar biasa wawancara kita saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Ibu sudah siapkan untuk saya selaku teman sejawat. Semoga permasalahan-permasalahan yang kita temui bukan hanya pada Ibu punya mata pelajaran, tetapi di saya juga yang nantinya akan saya kembangkan, saya tingkatkan saat action nanti, karena nantinya juga action akan kembali ke sekolah sini dan kekurangan-kekurangan itu nanti akan kami bahas dengan teman-teman mahasiswa dan guru pamong beserta dosen pembimbing yang ada di Universitas Patimura. Atasnya saya ucapkan terima kasih Ibu atas kesempatan ini. Semoga sukses terus. Iya, selamat siang. Terima kasih siang. Ibu. Terima